Baik, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang materi polinom Newton pada mata kuliah metode numerik. Perkenalkan, nama saya Maria Ketani Moron, NPM 2140604039. Di pembahasan pertama kita, polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini. Dengan polinom Newton, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat dipakai untuk membuat polinom derajat yang makin tinggi. Tinjau kembali polinom lanjar pada persamaan P 5.7 sebelumnya, yaitu P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 dikali dengan X dikurang X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1X sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0, yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0, dan A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0. Persamaan P5.15 ini merupakan bentuk selisih terbagi dan dapat disingkat penulisan menjadi Fx1 X0. Setelah polinom lanjar, polinom kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0 tambah A2 X dikurang X0 X dikurang X1, atau P2X sama dengan P1X tambah A2 X dikurang X0 X dikurang X1. Persamaan P5.18 memperlihatkan bahwa P2X dibentuk dari polinom sebelumnya, P1X. Ini mengarahkan kita pada pembentukan polinom Newton untuk derajat yang lebih tinggi lagi. Nilai A2 dapat ditentukan dengan menyulitkan X sama dengan X2 untuk memperoleh A2 sama dengan Fx2 dikurang A0 dikurang A1 X2 dikurang X0 dibagi X2 dikurang X0 dikurang X2 dikurang X1. Nilai A0 dan nilai A1 pada persamaan P5.14 dan P5.15 dimasukkan ke dalam persamaan P5.19 untuk memberikan A2 sama dengan Fx2 kurang Fx0 dibagi X2 dikurang X0 dikurang Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dibagi X2 dikurang X0. Dengan melakukan utak-atik aljabar, persamaan terakhir ini lebih disukai ditulis menjadi A2 sama dengan Fx2 X1 dikurang Fx1 kurang X0 dibagi X2 dikurang X0. Demikian seterusnya kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n dikurang 1. Belum dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Rekurens Pnx sama dengan Pn dikurang 1x ditambah An x kurang x0 x kurang x1 sampai seterusnya x kurang xn kurang 1. Dua basis yaitu P0x sama dengan A0. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. P1x sama dengan P0x ditambah A1 x kurang 0, P2x sama dengan P1 ditambah A2 x dikurang x0 x kurang x1, P3x sama dengan P2x tambah A3x kurang x0 x kurang x1 x kurang x2 sampai seterusnya menjadi Pnx sama dengan Pn dikurang 1x ditambah An x kurang x0 x kurang x1 sampai seterusnya menjadi x kurang xn kurang 1. Nilai konstanta A0, A1, A2, dan A3 sampai dengan An merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing A0 yaitu A0, A1 Fx1 x0, A2 yaitu Fx2 x1 x0. A sampai dengan An-nya yaitu Fxn, xn kurang 1 sampai dengan x1, x0. Yang dalam hal ini Fxi, xj sama dengan Fxi dikurang Fxj dibagi x1, xi dikurang xj. Fxi, xj, xk sama dengan Fxi, xj dikurang Fxj, xk dibagi xi, xk. Sampai dengan Fxn, xn kurang 1 sampai x1 sama dengan Fxn, xn kurang 1 sampai seterusnya jadi x1 dikurang dengan Fxn kurang 1, xn kurang 2 sampai x0 dibagi xn dikurang x0. Dengan demikian, polinom Newton pada P5.21 dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut, yaitu rekurens Pnx sama dengan Pn dikurang 1x ditambah x dikurang 0 x0 kali x kurang x1 sampai seterusnya x dikurang xn kurang 1 xn kurang 1 x1 x0, dan basisnya yaitu P0x sama dengan Fx0 atau dalam bentuk polinomnya yang lengkap sebagai berikut. Pnx sama dengan Fx0 ditambah x kurang x0 Fx1 x0 ditambah x0
X kurang X0 dikali X dikurang X1, F X2 X1 X0 ditambah X dikurang X0 X dikurang X1 sampai seterusnya menjadi X dikurang XN kurang 1, F XN kurang 1 sampai dengan X1 X0. Karena teton A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan juga polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Misalnya tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik n sama dengan 3 berikut tabel ini. Baik teman-teman, karena sebelumnya kita sudah membahas materi terkait polinom Newtonnya, selanjutnya kita akan membahas soal untuk penggunaan rumus polinom Newtonnya. Di sini kita sudah mempunyai data tabulasi yaitu X dan Y. Perkirakan nilai Y saat X sama dengan 2,5. Baik, untuk data ini kita harus mempunyai tabel seperti ini dengan judul di atas. Untuk I-nya kita isi dengan, karena ini sampai dengan 4, maka sini kita mulai dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, XI ini kita isi dengan nilai X-nya yaitu 1, 2, 3, 3,5, dan 4. Dan YI sama dengan FXI ini yaitu kita isi dengan nilai Y-nya yaitu 0, 2, 3, 5, 6. Oke. Untuk ST1 ini, ST1 yaitu selisih terbagi ordo satunya. Itu seperti yang tabel pada PPT sebelumnya, isinya harus X1, nilai X1 dan X0-nya. Di sini kita mencarinya menggunakan rumus ini. Di sini X1 X0 itu kita menggunakan sama dengan kurung Y1, Y1-nya ini kan 1, Y1 dikurangi Y0 ini. Kurung dibagi dengan X1, X1-nya ini dikurangi X0. Nah, karena di awal kita menggunakan rumus ini, maka di sini kita akan menarik garis ke bawah sampai di kolom ke 4 ya. Oke. Selanjutnya kita mencari selisih terbagi ordo 2-nya. Di sini kita harus memiliki nilai X1, X2, X1, X0. Di sini kita menggunakan rumus ini. X2, X1, X0. Ini sama dengan buka kurung. Di sini kita harus mempunyai nilai X2 dan X1. Ini ya, X2 dan X1-nya. Jadi ambil nilai X2 X1 ini dikurangi X1 dan X0 ini. Dibagi dengan X1 ini harusnya X2 dikurang X0 ya, X2-nya ini dikurangi X0. Nah, ini kita menarik garis karena kita menggunakan rumus yang sudah sesuai, kita tinggal tarik garis sampai kolom ketiga. Selanjutnya kita mencari selisih terbagi ordo 3-nya dengan menggunakan rumus ini. Karena ini tingkatnya sudah banyak, kita menggunakan rumus ini. Oke, sama dengan kurung nilai dari ini X3, X2 dan X1 ini dikurangi dengan ini. Dibagi dengan ini kan order 3, jadi ini nilai dari X3-nya yaitu 3,5 dikurang dengan X0. Nih. Sekarang kita tinggal tarik garis sampai di kolom kedua. Untuk selisih terbagi order 4-nya kita tinggal
Menggunakan rumus yang ini juga, tinggal kasih masuk nilai fx, x4, x3, x2 nya yaitu ini, dan dibagi dengan nilai ini, x3, x2, x1, x0, dan kurang ini dikurangi dengan nilai s ini dibagi dengan ini, karena indeks tertingginya yaitu nilai ini 4 dikurangi x0 terrendahnya yaitu ini 1. Jadi inilah hasil dari interpolasi polinomium Newtonnya. Dari hasil ini kita mengubah ke dalam bentuk umum dari polinomium Newtonnya yaitu ini Pnx sama dengan sampai seterusnya ini. Di sini kita memasukkan nilai Pnx-nya untuk oke. Di sini karena ditanya nilai x-nya yang 2,5, maka nilai x ini kita ubah jadi 2,5. Fx0-nya ini yaitu 0. Ini ditambah dengan x dikurang x0. X dikurang x0-nya itu ya ini. Kita tinggal masukkan, substitusikan ke dalam semuanya, hasilnya menjadi ini. Oke, hasil jumlah semua ini menjadi 0 ditambah 2 kali 1,5 dikurang 0,5 dikali 1,5, seterusnya mendapatkan hasil fx ini kan x tadi, jadi kita masukkan, substitusikan nilainya menjadi 2,5 dengan ini harusnya perkiraan P4 2,5 sama dengan 0 ditambah 3 dikurangi 0 kurang 375 dikurang 0,375 dikurang 0,375 0 ya 0. Hasilnya menjadi F2,5 sama dengan karena ini order 4x, jadi hasilnya 1,875. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai polinom Newton, penggunaan rumus polinom Newton. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.